Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Rebo Rizky dari NIM 11076 dari angkatan 2024. Jadi hari ini saya ingin mengkilas balik ataupun mereview gitu materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral, yang sekaligus memaknai bagaimana sih ilmu tersebut bisa saya peroleh dan juga saya terapkan gitu nantinya sebagai seorang guru. Nah, menurut saya sendiri, mata kuliah pendidikan Kapita Selekta Pendidikan Moral itu sendiri memberikan pemahaman bahwa tentang guru gitu. Guru tuh bukan hanya mengajarkan akademik saja, tetapi juga mendidik dan juga membentuk peserta didik agar menjadi pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan juga memiliki kepedulian terhadap sesama gitu. Jadi nantinya kita tuh sebagai seorang guru inginnya untuk menerapkan nilai-nilai tersebut melalui pembiasaan sederhana seperti budaya salam, disiplin, kejujuran, gotong royong, serta kayak saling menghormati satu sama lain. Nah, saya juga inginnya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta mengajarkan etika dalam penggunaan teknologi ini ke peserta didik itu harus sesuai dengan etika-etika moral yang terjadi di Indonesia ini. Nah, mungkin dari awal materi itu saya mulai memasuki bagian dasar-dasar teoritis mengenai pendidikan nilai moral gitu, dimana pada awal perkuliahan kemarin itu saya dapat mempelajari dasar-dasar teoristik pendidikan nilai moral tersebut. Jadi itu saya memahami gitu bahwa pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, melainkan juga pada pembentukan karakter dan juga moral peserta didik. Nah, pendidikan nilai ini sangat penting gitu karena menjadi pedoman saya seseorang yang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak itu bukan bebas gitu, melainkan juga kita harus memikirkan bagaimana sebab akibat yang akan kita lakukan dan juga akan kita berikan kepada peserta didik itu. Nah, dari sini tuh saya belajar gimana sih kita jadi seorang guru yang harus menjadi contohan gitu, contohan anak-anak untuk kita tuh bisa dilihat kita sopan santun, kita juga bermoral, dan juga kita saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi pada dasar-dasar ini saya sendiri belajar gimana cara kita menjadi guru yang beretika gitu. Nah, selanjutnya pada materi selanjutnya itu filsafat nilai dan pergeseran nilai di era distrustif gitu, dimana saya mempelajari nilai filsafat nilai, pendidikan moral, hierarki nilai, serta berbagai pergeseran nilai nih, dan juga dilema moral di era abad ke-21 ini. Nah, karena di era abad 21 ini perkembangan teknologi itu memberikan banyak manfaat gitu. Namun di manfaatnya itu juga menghadirkan tantangan berupa penurunan kepedulian sosial, penyalahgunaan media sosial, dan juga lunturan nilai sopan santun di lingkungan sekitar gitu, dimana pendidikan karakter ini sangat penting untuk menjembatani generasi muda ini untuk dijauhi dari pengaruh negatif perkembangan zaman. Nah, pada bab ini tuh saya belajar gimana sih kita melihat dari dua pandangan gitu, dua pandangan dari pandangan positif dan juga negatif. Karena pada perkembangan teknologi ini saya lihat memang sangat membantu dan juga sangat memudahkan kita sebagai penggunanya untuk menggunakan media sosial ataupun hal-hal yang bisa kita arahi gitu dari teknologi ini. Namun dari apa yang ada di teknologi tersebut memiliki nilai negatif juga gitu. Jadi ada pengaruh negatif juga untuk kita ataupun sebagai seorang pendidik dan juga anak-anak. Jadi lebih mudah menyalahgunakan media sosial tersebut, dan juga agak sedikit mengurangi rasa sopan santun pada sehari-hari gitu. Dimana anak-anak banyak saya temukan di sekitar saya itu kurang sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan juga perkataannya itu kurang baik untuk dituturkan gitu kepada orang tua. Nah, pada bab selanjutnya itu ada bagian etika dan juga hubungan dengan kehidupan, di mana pada materi ini sih saya mempelajari etika secara menyeluruh gitu, gimana saya mencakup nilai dan moral, hati nurani, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, saya tuh sangat memahami gitu bahwa etika membahas hal tentang baik ataupun buruk. Sedangkan kalau moral itu merupakan penerapan kita dari nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya sebagai calon seorang guru, saya menyadari bahwa guru itu tidak hanya menyampaikan ilmu secara pengetahuan gitu, melainkan juga harus menjadi teladan bagi peserta didik kita. Nah, selanjutnya ada analisis film pendidikan, di mana kemarin sudah kita analisis gitu pada video di kelas bersama Ibu Vena.
Dimana pada film yang saya analisis itu merupakan yang berjudul Ayah Aku Ingin Sekolah atau Dad I Want Go to Back to School, karya Orphan Care Community. Dimana film ini tuh menjelaskan perihal anak yang ingin sekolah namun ayahnya tidak ingin anaknya itu sekolah gitu. Dimana karena keterbatasan uang, jadinya anak-anak itu disuruh dan juga dipaksa oleh ayahnya untuk tetap bekerja dan mengeksploitasi anak tersebut untuk tetap bekerja gitu. Nah, pada analisis film ini itu mengajarkan gimana nilai kerja keras, tanggung jawab, semangat belajar, dan kasih sayang orang tua gitu. Dimana yang kita kaitkan sebagai teori perkembangan Lawrence Korbek, dimana anak-anak itu membutuhkan bimbingan dan dukungan lingkungan agar mampu berkembang menjadi pribadi yang bermoral baik. Nah, pada selanjutnya itu ada tantangan pendidikan di masa kini, dimana pada materi ini saya mempelajari berbagai tantangan gitu pendidikan di masa depan ke depan gitu, dimana terutama terkait perkembangan teknologi dan juga fenomena degradasi moral. Dimana salah satu kasusnya yang sudah saya analisis bersama kelompok kami itu ada membahas perihal kasus siswa SD di Kediri yang kedapatan meracik minuman keras oplosan gitu. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah dasar itu masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dimana kalau lingkungan sekitarnya itu baik, pasti dari anak-anak tersebut akan mengikuti lingkungan itu baik. Namun sebaliknya ketika anak-anak itu mendapatkan lingkungan yang kurang baik, itu akan mengikuti gitu hal-hal yang kurang baik juga. Nah, menurut perkembangan moral Corbett, di mana anak usia SD ini masih berada pada tahap prakonfesional sehingga membutuhkan pembinaan dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, pada kasus ini itu mengingatkan kita bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada akademik, namun juga kita harus memperkuat pendidikan karakter pada peserta didik agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Demikian saya untuk mereview dari materi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dan Moral ini yang saya pelajari selama 1 semester, dimana kita tuh sebagai guru bukan hanya mempelajari ilmu pengetahuan aja gitu, melainkan kita juga harus mendidik generasi yang cerdas, berkarakter, serta berakhlak mulia untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.